Syarat-syarat binatang kurban. A. Binatang yang diperuntukkan kurban sepanjang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah unta, lembu dan kambing. Dan kadar masing-masing berdasar zahir hadis atau riwayat. 1 ekor kambing untuk seorang bersama ahli rumahnya. 1 ekor lembu untuk 7 orang beserta ahli rumahnya. 1 ekor unta untuk 7 sampai 10 orang dan ahli rumahnya. An Umar bin Abdullah qala sami'tu Atha bin Yasarin yaqulu sa'altu Aba Ayyuba kaifa kanatiz zuhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana ar-rajulu yudhakhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tabahan nasu fasarat kama tara. Rawahu Tirmidzi. Dari Umarah bin Abdullah ia berkata, aku mendengar Atha bin Yasar, dia berkata, saya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimanakah udhiyah yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, seorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing untuknya dan untuk ahli baitnya atau rumah tangganya. Lalu mereka makan dagingnya dan memberi makan kepada orang lain, sehingga orang-orang bermegah-megah dengan kurban itu, sehingga menjadi seperti apa yang engkau saksikan sekarang ini. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 31, nomor 1541, ini hadis hasan sahih. An Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyyati al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor lembu untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 955, nomor 250. An Ibnu Abbasin qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadaral adha fastaraqna fil baqarati sab'atun wa fil ba'iri asyratun. Rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas ia berkata, dulu kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba hari raya Idul Adha, maka kami menyembelih kurban seekor lembu untuk 7 orang dan seekor unta ba'ir untuk 10 orang. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 30, nomor 1537, hadis hasan gharib. An Abi Rafi'in radhiyallahu anhu qala zaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini maujuaini khosiyaini. Rawahu Ahmad fi Nailil Autar. Dari Abu Rafi' radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban 2 ekor kambing gibas yang bagus yang dikebiri. Hadis riwayat Ahmad dalam Nailul Autar, juz 5 halaman 135. An Aisyah radhiyallahu anha qalat zaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini saminaini azimaini aqranaini maujuaini. Rawahu Ahmad fi Nailul Autar. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban dengan 2 kambing gibas yang gemuk, besar, bertanduk yang dikebiri. Hadis riwayat Ahmad dalam Nailul Autar, juz 5 halaman 135. An Ibnu Abbasin qala
qallatil ibilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amarahum an yanharul baqarah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlah unta sedikit, maka beliau menyuruh para sahabat berkorban dengan lembu. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1047, nomor 3134. Catatan, masing-masing orang yang turut andil dalam kurban dengan unta atau lembu tidak harus sama biaya yang dikeluarkannya. Yang penting, seekor lembu untuk 7 orang dan seekor unta digunakan untuk 7 sampai 10 orang. Adapun tentang kurban urunan kambing yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah atau kantor, sampai kini kami masih berpendapat bahwa hal itu tidak dapat dianggap sebagai ibadah kurban, melainkan tetap sebagai latihan kurban yang pahalanya adalah sedekah biasa. B. Tidak sah berkorban dengan binatang yang 1. Rusak matanya, buta, juling atau kero, sebelah atau kedua-duanya. 2. Terlalu kurus, tak bergajih, atau terlalu tua, tak bersumsum, atau patah tanduk atau putus telinganya. 3. Sakit. 4. Pincang. Sebagaimana hadis di bawah ini. Anil Bara ibni Azibin radhiyallahu anhu qala, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, arba'un la yajuzu bizzahaya, al-awra'ul bayyinu awaruha, wal maridatul bayyinu maraduha, wal arja'ul bayyinu zola'uha, wal kabiratul lati la tunki. Rawahu Ahmad wal arba'ah. Dari Bara bin Azib radhiyallahu an ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami dan bersabda, 4 macam yang tidak boleh pada binatang kurban, yaitu 1. Buta sebelah yang nyata butanya. 2. Yang sakit nyata sakitnya. 3. Yang pincang yang nyata pincangnya. Dan 4. Yang tua yang tidak mempunyai sumsum. Hadis riwayat Ahmad dan Arba'ah, dan disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam Bulughul Maram nomor 1376. An Aliyin qala, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal aina wal uzuna wa an la nuzakhiya bi muqabalatin wala mudabaratin wala syarqa'a wala kharqa'a. Rawahu Tirmidzi. Dari Ali ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kami supaya memeriksa mata dan telinga, dan supaya kami tidak berkorban dengan binatang yang telinganya sobek dari bagian muka, yang telinganya sobek dari bagian belakang, yang telinganya sobek dari ujungnya, dan yang berlubang di tengahnya. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 28, nomor 1532. Ini hadis hasan sahih. An Aliyin qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yudhakhiya bi a'zabil qarni wal uzuni. Rawahu Tirmidzi. Dari Ali ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berkurban dengan binatang yang tanduknya atau telinganya hilang separuh atau lebih. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 31, nomor 1540. Ini hadis hasan sahih. C. Keadaan masing-masing binatang kurban itu telah musinnah, yakni giginya telah berganti atau poel. Dan hal ini terjadi pada kambing yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua, lembu yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, dan unta yang berumur 5 tahun masuk tahun ke-6.
kecuali bila terpaksa sekali, maka bolehlah berkurban dengan kambing yang jaza'ah, yakni yang berumur cukup 1 tahun, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir sebagai berikut. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatazbahu jaza'atan minadh-dha'ni. Rawahu Muslim. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyembelih untuk kurban melainkan yang musinnah, yakni telah berganti gigi, kecuali jika sukar didapati, maka boleh kalian menyembelih jaza'ah, yakni yang berumur 1 tahun dari kambing. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1555 nomor 13.